bahwasanya ulama-ulama terdahulu mereka juga sudah mengarang banyak kitab. Ada namanya Mausu'ah Al-Ahadits An-Nabawiyah, ya, ensiklopedia hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terkenal itu Kutubus Sittah. 6 induk kitab hadis, ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, dan Sunan Ibn Majah. Muncul ulama setelahnya coba mengumpulkan semuanya. Nah, itu dikenal dengan ensiklopedia hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, mengumpulkan banyak hadis. Karena beliau kan abad 89, ya, lahir 849, wafat 911 Hijriah. Sedangkan Kutubus Sittah itu di abad kedua. Kebanyakan ulamanya di abad ke-1 dan kedua. Kita sebut saja Imam Bukhari, ya, lahir 194, wafat 256 Hijriah. Imam Muslim lahir 204, wafat 261 Hijriah. Al-Imam Abu Daud lahir 202, wafat 275 Hijriah. Imam Tirmidzi 209, lahir wafat 279 Hijriah. Imam Nasa'i 215, wafat 303 Hijriah. Ibnu Majah 209 Hijriah, lahir wafat 273 Hijriah. Ini Kutubus Sittah. Imam Suyuti setelahnya beliau mengambil hadis-hadis dari ulama hadis sebelumnya, dikumpulkan di satu kitab yang beliau beri judul Jam'ul Jawami. Ada berapa hadis dalam kitab tersebut? Sekitar 46.000 hadis. 46.000. Kemudian beliau ringkas hadis itu menjadi hadis yang diberi judul Al-Jami'us Shaghir. Muncul ulama India namanya Syekh Muttaqi Al-Hindi. Semua kitab hadis yang ditulis oleh Imam Suyuti, Al-Jami'ul Kabir dan Al-Jami'us Shaghir, digabung, kemudian disusun kembali secara rapi, dapat sekitar 46.000 hadis, 616 kalau tidak salah, ya, sekitar itu. Tambahannya 616 hadis dalam kitab Kanzul Ummal. Jam'ul Jawami dicetak 15 jilid. Kanzul Ummal dicetak itu sekitar 18 jilid. Hadisnya 46.000 hadis, 616. Ulama sebelumnya abad 3, Al-Imam Baihaqi lahir 384, wafat 458 Hijriah. Kitab Sunan dikumpulkan. Sunan itu adalah Kitabul Hadis Al-Murattab ala Abwabi Fiqh. Kitab hadis yang disusun secara sistematis berdasarkan bab-bab fikih. Nah, beliau kumpulkan semua hadis-hadis Sunan itu kurang lebih 21.000 lebih hadis. Tepatnya 21.018 sekian lah, ya. 21.000 itu hadis Sunan dikumpulkan dalam kitab Sunan Al-Kubra, sekitar 24 jilid. 24 jilid. Cetakan terbaru 11 jilid. Lebih hebat lagi, ya, ini jumlah hadis sudah melebihi Kutubus Sittah. Yang tadi sudah melebihi Kutubus Sittah. Kutubus Sittah itu gak sampai sebanyak itu, ya. Tapi ada ulama ahli hadis bernama Al-Imam Ibnu Athir. Beliau khusus mengumpulkan hadis-hadis di Kutubus Sittah, ditambah dengan Muwatta Imam Malik, dijadikan satu kitab. Kurang lebih ada 12 sampai 13 jilid. Judulnya Jami'ul Usul li Ahaditsir Rasul. Nah, jumlah hadis di situ lebih dari 32.000 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis yang sebanyak ini tadi, Dr. Abdul Qadir bin Muhammad Al-Kattani menyeleksi semuanya. Sudah diseleksi, dapat 40.000 hadis, 40.000 hadis, disaring lagi, dicari yang paling sahih. Dapatnya
dari penelitian beliau 4.700 hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah yang termuat di dalam kitab Safwatul Ahadits An-Nabawiyah Asy-Syarifah. Nah, jadi kitab ini kita kalau hatamkan nanti lanjutkan kitab tersebut ya, Safwatul Ahadits. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala mengatakan ja'al fuqara'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang fakir mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, lalu mereka berkata, zahaba ahlud dufur minal amwali bid darajatil ula. Ya, jadi ini sikap orang-orang fakir miskin yang ada di masa Nabi. Mereka ingin berlomba-lomba di dalam amal, tapi mereka melihat kalau orang kaya itu amalnya lebih banyak, sebab dengan harta yang lebih mereka bisa bersedekah, mereka bisa zakat, mereka bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Nah, ini orang fakir pengen dapat pahala yang seperti itu. Nanti Nabi jelaskan kepada orang-orang yang memang tidak diberikan kelebihan harta, mereka juga bisa mendapatkan peluang pahala yang besar yang sama dengan orang-orang kaya. Kemudian delegasi ini dari orang-orang fakir, mereka berkata kepada Nabi Muhammad SAW, zahaba ahlud dufur minal amwal bidarajatil ula. Orang-orang kaya, mereka dengan harta mereka bisa mencapai derajat yang tertinggi. Wa na'im al-mukim, dan bisa mendapatkan surganya Allah yang akan mereka tempati. Itu tentunya orang kaya yang hartanya dia gunakan untuk kebaikan. Harta hukumnya itu selama belum digunakan, dia tidak memiliki hukum. Kita belum bisa mengatakan harta itu baik kalau belum diapa-apakan. Begitu juga belum bisa menyatakan harta itu buruk. Statusnya berubah menjadi baik tatkala pemilik harta mentasarufkan harta itu di dalam kebaikan. Maka harta itu disebut khairun dalam Al-Quran, kebaikan. Harta tersebut jika ditasarufkan, ya digunakan untuk hal-hal yang tidak baik atau sia-sia, maka dalam bahasa Al-Quran disebut syarrun, keburukan. Nah, sehingga statusnya itu ma'agna anhu maluhu wa makasab. Ya, harta gak bisa memberikan bantuan padamu dan apa yang kamu usahakan. Itu maknanya apa? Ya, harta yang tidak digunakan dalam kebaikan. Tapi kalau digunakan dalam kebaikan, harta itu akan bermanfaat. Orang-orang fakir miskin ini mengatakan, yusalluna kama nusalli. Orang-orang kaya mereka juga sholat, kami juga sholat. Wa yasumuna kama nasumu. Mereka juga berpuasa, kami juga berpuasa. Walahum fadlu amwalin yahujjuna biha wa ya'tamirun. Tapi mereka punya kelebihan. Dengan harta mereka, mereka bisa melaksanakan ibadah haji. Dengan harta mereka, mereka bisa melaksanakan ibadah umroh. Bahkan dengan harta mereka, wa yujahiduna, mereka bisa jihad. Karena jihad juga butuh harta. Beli kendaraan, apalagi di masa tersebut, di masa Nabi SAW, kendaraan itu mahal, kuda. Beli perlengkapan perang, itu kan butuh harta. Wa yatasaddaquna, mereka juga bisa bersedekah. Faqala ala uhaddithukum bima in akhastum bihi adraktum man sabakakum. Kemudian Nabi SAW menyampaikan kepada mereka, maukah aku sampaikan, aku kabarkan pada kalian dengan satu amalan, jika kalian lakukan, kalian bisa melampaui. Bahkan orang-orang sebelum kalian itu tidak bisa sampai ke derajat kalian.
dalam kebaikan tersebut, dan kalian menjadi orang terbaik, kecuali illa man amila mithlah, orang tersebut melakukan amalan yang sama dengan kalian. Ternyata ajaran amalan yang Nabi sampaikan sangat sederhana, dan kita semua mengamalkan setiap kali sholat 5 waktu. Selepas sholat 5 waktu, kita mengamalkan. Apa itu? Tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli sholatin 33. Kata Nabi, kalian membaca tasbih subhanallah, dan membaca tahmid alhamdulillah, dan membaca takbir Allahu Akbar setiap selesai sholat sebanyak 33 kali. Nah, itu pahalanya sudah melampaui pahala orang-orang kaya tersebut. Wa fir riwayah, dalam satu riwayat, yaitu disebut di sini 34 kali. Ada rawi yang mengatakan, ya, bertasbih 33, membaca tahmid 33, dan takbir 34. Itu membaca takbir 34 kali. Namun para muhadditsun menyatakan bahwa setelah sahabat tersebut yang meriwayatkan takbir 34 kali, ada yang kayaknya kurang sependapat. Perasaan kami Nabi ajarkan 33 kali. Maka ada beberapa sahabat datang menemui Nabi Muhammad SAW, memverifikasi kembali. Kemudian Nabi mengatakan seluruhnya dibaca 33 kali. Makanya kita amalkan 33 kali semuanya. Gitu. Jadi ada riwayat menyatakan salah seorang itu bukan keliru, ya. Mungkin beliau salah memahami itu, ya. Atau mungkin informasi yang beliau dapat keliru. Ini adab sama sahabat, jadi kalau bilang keliru juga kita khawatir juga. Pokoknya simulasi deh. Simulasinya itu beliau dapatkan 34 takbir. Dilapor kepada Nabi SAW, diverifikasi, ternyata Nabi menyatakan semuanya itu 33 kali. Nah, ini yang kita amalkan selesai sholat 5 waktu. Ada riwayat yang lain, Nabi ajarkan kepada Sayyidah Fatimah Zahra, yaitu zikir ini dibaca sebelum tidur. Jadi Nabi ajarkan baca tadi 33 kali, ya, tahmid, ya, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali, khusus dibaca sebelum tidur. Ditambah dengan surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwizatain, ya, Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian setelah selesai baca, ditiup kedua tangan dan diusapkan ke seluruh badan. Setelah itu tidur dalam keadaan berwudu. Itu amalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkait hadis ini juga, kalau kita perhatikan, Nabi selalu mengajarkan untuk membaca tasbih terlebih dahulu. Tasbih, tahmid, takbir. Kita harus memahami cara membaca. Zikir semua yang kita baca, ini fatwanya Syekh Nawawi Al-Bantini. Harus kita tahu maknanya secara global. Jangan sampai kita membaca tapi tidak memahami maknanya. Khusus zikir, ya. Kalau ayat Al-Quran berbeda. Orang baca Al-Quran nggak tahu arti, dapat pahala. Karena Nabi sudah mengatakan, man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa yang baca Al-Quran, satu huruf itu 10 kebaikan. Itu tahu arti ataupun tanpa tahu arti. Kalau tahu artinya, tahu maknanya, pahalanya lebih besar lagi. Ditambah dengan diamalkan. Membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW,
tahu arti, tidak tahu arti, khusyuk, tidak khusyuk, tetap diterima. Khusus salawat. Makanya ulama mengatakan adimis salata ala nabi Muhammadin faqabuluha hatman bighairi taraddudin a'maluna bainal qubuli wa raddiha illa salata ala nabi Muhammadin. Yang artinya apa? Langgengkanlah, rutinkanlah membaca salawat kepada Nabi Muhammad, karena pasti diterima tanpa ada ragu. Semua amal ibadah kita kemungkinan bisa diterima dan ditolak, terkecuali membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa salawat pasti diterima? Karena yang beramal Allah. Kita hanya menitipkan salawat kepada Allah. Makanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Nabi Muhammad. Berarti yang bersalawat siapa? Allah. Kita gak mengatakan saya bersalawat kepada Nabi Muhammad, tidak. Nabi ajarkan sirahnya itu, ya Allah, berikanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Nah, karena Allah yang mengamalkan, maka tentu tidak mungkin tertolak. Ayat menunjukkan itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata para ulama, tidak ada satu perintah ibadah Allah kerjakan ketika Allah perintahkan. Sekali lagi ya, tidak ada satu perintah ibadah yang Allah perintahkan kemudian Allah kerjakan, enggak ada. Allah perintahkan sholat, Allah tidak sholat. Allah perintahkan kita zakat, Allah tidak zakat. Allah perintahkan kita puasa, Allah tidak berpuasa. Allah perintahkan kita ibadah haji, Allah tidak berhaji. Allah perintahkan kita umroh, Allah tidak berumroh. Kecuali satu perintah ibadah, Allah pertama kali yang mengerjakannya. Itu adalah perintah membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya ayat itu coba diperhatikan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah, pakai penegasan, taukid, dan seluruh malaikatnya memberikan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini satu-satunya ibadah yang dimana Allah perintahkan dan Allah kerjakan. Bahkan hebatnya Allah kerjakan yang paling awal dibanding semua yang diperintahkan. Nah, ini khususnya salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau zikir beda. Zikir itu yuthabu ala sahibihi, diberikan pahala bagi orang yang faham maknanya secara global, bagi orang yang khusyuk. Kalau gak khusyuk gak diterima. Kalau tidak faham maknanya secara global tidak diterima. Itu beda zikir. Ada fatwanya Syekh Nawawi Al-Bantini. Sebenarnya tidak sulit, kita gak dituntut paham per kata, ya kan. Zikir kan pendek. Subhanallah, pahami Allah itu maha suci, selesai. Jangan kita baca, di hati kita tidak hadir pemaknaan tersebut. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalb aw alqasam'a wa huwa syahid. Allah nyatakan dalam Al-Quran, zikir itu, peringatan itu, dia memberikan manfaat bagi orang yang hadir hatinya. Ini khusus zikir. Makanya zikir itu makna globalnya kita paham. Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengajarkan, tatkala lisan menyebut, hati menerjemahkan. Kita baca subhanallah, itu artinya apa? Dalam hati hadirkan tanzihullah, Allah maha suci. Maha suci dari apa? Talha bin Ubaidillah, salah satu sahabat, pernah bertanya langsung kepada Nabi SAW. Beliau mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tafsir subhanallah. Saya pernah bertanya langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang tafsir subhanallah.
Dijawab oleh Nabi, tanzihullah min kulli su'. Arti subhanallah itu adalah mensucikan Allah dari segala hal yang buruk. Yang buruk apa saja? Jika dinisbat kepada Allah, menghayal Allah punya fisik, punya tangan, punya mata, punya kaki, itu buruk. Yang buruk apa? Imajinasi kita Allah itu seperti makhluk. Yang buruk itu apa? Menghayal tentang wujud Allah, itu buruk. Kenapa buruk? Sebab Nabi sudah mengatur rambu-rambu. Yang atur Nabi. Kalau Nabi yang mengatur, otomatis itu perintahnya Allah. Otomatis itu adalah kehendaknya Allah. Otomatis itu adalah wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi mengatakan, tafakkaru fi ayatillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Tafakkurlah. Tafakkur artinya berfikirlah. Berfikirlah secara mendalam tentang ciptaan-ciptaan Allah, tapi jangan kalian berfikir tentang Allah. Nah, kalau ini dilanggar, ini sekarang kajian-kajian mengajak orang untuk mengimajinasikan Allah yang nanti terjerumus memfisikkan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk. Otomatis itu sudah apa? Sudah merusak kesucian Allah. Makanya diatur oleh para mutakallimun. Kita dalam ilmu kalam gak bahas tentang zatnya Allah. Zatnya Allah jangan dibahas. Ya, kita gak mampu, otak kita gak sampai. Yang dibahas adalah sifat yang Allah perkenalkan dirinya kepada kita. Asma-asma'nya, af'alnya. Yakin Allah itu ada. Itulah yang dimaksud dengan apa? Subhanallah. Makanya kalau subhanallah ini sudah rusak, semuanya itu akan menjadi rusak. Tahmid menjadi rusak. Tahmid artinya apa? Memuji Allah. Subhanallah artinya mensucikan Allah. Takbir, Allahu Akbar, ta'azimullah, mengagungkan Allah. Memuji Allah, mengagungkan Allah tidak akan bisa terlaksana kalau dari awal kita sudah merusak kesucian Allah. Makanya ulama-ulama mutakallimun itu selalu berhati-hati. Jangan bilang Allah itu punya tangan secara hakiki. Jangan bilang Allah punya mata. Tapi ada dalam Al-Quran, yaitu majaz. Bahasa majaz. Al-Quran itu ada bahasa hakiki, ada bahasa majaz. Al-Imam Ma'mar menulis kitab Majazul Quran, majaz Al-Quran. Ulama salaf, para ahlul lughah yang pakar di bidang bahasa Arab, faham betul. Bahasa itu ada dua, bukan hanya bahasa Arab. Seluruh bahasa dunia ini terbagi dua. Ada bahasa yang hakiki, ada yang majaz. Maka Allah Ta'ala sudah menyebutkan ayat muhkamah. Apa sih ayat muhkamah? Ayat yang hakiki. Tidak perlu ditafsir, tidak perlu ditakwil. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak menyerupai sesuatu apapun. Maka jangan pernah samakan Allah dengan sesuatu. Itu yang disebut dengan tanzih. Kemudian tahmid, memuji Allah. Setelah mensucikan Allah, kita baca alhamdulillah. Hati harus hadir. Segala pujian milik Allah. Kalau selama ini masih kita beranggapan saya pintar karena saya belajar, saya kaya karena saya punya usaha, saya punya jabatan karena saya usaha, gak ada lagi Allah di situ, maka tahmid itu gak berlaku. Tahmid itu gak berlaku. Kenapa? Karena pujian kepada Allah sifatnya mutlak. Alif lam di situ. Alhamdulillah. Alif lam lil istighraq.
Para ulama ahli nahwu mengatakan alif lam lil istighraq. Makanya kalau buka terjemahan suratul Fatihah, antum ketika membaca terjemahannya, yang paling benar menerjemahkan lafaz alhamdulillah jika terjemahannya itu mengandung makna segala puji bagi Allah. Segala puji. Di situ gak ada kata kullu. Kullu itu segala. Gak ada kullul hamdi. Tapi cukup dengan alif lam. Ya, para ahli nahwu mengatakan alif lam di istighraq maknanya segala. Kalau segala kemuliaan milik Allah, hakikatnya kita ini makhluk manusia gak punya kemuliaan apa-apa. Kalaupun ada pemberian Allah, jangan pernah merasa itu dari usaha kita. Kalau itu yang terjadi, maka alhamdulillah ini batal. Oh, saya berhasil. Ini hindari kalimat-kalimat semacam ini. Ini saya kaya raya, ini karena saya usaha. Karena dari saya punya keringat. Allahnya di mana? Itu bukan dari kamu. Itu dari Allah. Saya pintar, dapat gelar doktor, profesor, ini karena saya giat belajar, susah payah. Yang ngasih ilmu itu Allah. Jadi jangan pernah kita menisbatkan segala keberhasilan kita di dunia itu dari hasil kita. Berarti saat itu kita sudah membatalkan pujian itu, segala yang terpuji milik Allah. Itu makna alhamdulillah. Ini yang dikaji oleh Al-Habib Al-Haddad ya. Jadi maknanya dalam itu zikir. Subhanallah, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga apa? Di sini Allahu Akbar. Allahu Akbar itu bukan memiliki maksud Allah maha besar dari segala sesuatu. Itu kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Kalau kita menerjemahkan Allah itu maha besar dari segala sesuatu, maka kita sedang membandingkan Allah dengan makhluk. Sedangkan Allah itu gak bisa dibandingkan dengan makhluk. Ini bukan dalam rangka membandingkan Allah dengan segala sesuatu. Itu memang sudah harus. Allahu Akbar. Kalau Akbar ini maha besar, difahami sebagai perbandingan. Dalam ilmu bahasa Arab isim tafdil. Kalau dalam bahasa Inggris namanya degree of comparison. Berarti sedang membandingkan sesuatu yang satu level sebenarnya, cuma ada lebih sedikit. Paham ya? Misalnya si Z itu pintar, tapi Amar lebih pintar dari Z. Maka dalam bahasa Arab itu Amrun a'lam min Zaid. Amar lebih pintar daripada Z. Nah, Amar dan Z sama-sama manusia. Ilmunya sama, cuma bedanya ini lebih pintar, lebih berilmu, maka dia lebih. Tapi yang dibandingkan adalah sama-sama manusia, sama-sama makhluk. Bahkan Emir Kimmel, seorang orientalis, menulis kitab Inna Muhammadan Rasulullah, menggunakan bahasa Arab. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ketika mengkaji Michael Hart ya, menulis buku tentang tokoh berpengaruh di dunia, nomor 1 Nabi Muhammad SAW. Kata Emir Kimmel, Nabi Muhammad gak pantas masuk di situ. Kenapa? Nabi Muhammad terlalu tinggi untuk digabungkan dengan tokoh-tokoh ini. Nabi Muhammad di atas itu. Karena di bawah itu kan ada nama tokoh-tokoh dunia lainnya, ya, ada tokoh Yunani, ada tokoh India, ada tokoh yang mereka ini tokoh ditokohkan karena apa? Kecerdasan, kepemimpinan di dunia ini. Rasulullah di atas itu. Makanya Nabi gak masuk di situ. Menurut Emir Kimmel.
Kenapa? Karena Nabi tidak pantas dibanding-bandingkan dengan tokoh-tokoh ini, jauh, terlampau jauh. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya akbar di situ bukan membandingkan Allah dengan segala sesuatu. Sesuatu itu segalanya makhluk, gak bisa dibandingkan dengan Allah. Ngapain dibilang Allahu Akbar? Maknanya Allah lebih besar dari segala sesuatu. Wah, segala sesuatu itu makhluk dan Allah gak ada tandingannya. Di akhir surat Al-Ikhlas, Allah tidak ada bandingannya dengan segala sesuatu. Maka makna yang benar apa? Nah, disinilah orang-orang sufi mereka paham. Ya, kalau hanya cerdas secara intelektual nggak cukup. Dia butuh namanya pengalaman, tajribah ar-ruhiyah. Ya, dari keistiqomahan dia dalam ibadah, pendekatan diri kepada Allah, Allah berikan ilmu yang gak bisa dipelajari. Man alima, ya, siapa yang dia man ta'allama wa alima wa allama wa amila awrasallah ilma ma lam ya'lam atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang belajar kemudian dia tahu ilmu tersebut, dia ajarkan ilmu itu, dia amalkan, maka Allah akan berikan padanya ilmu yang tidak pernah diketahui sebelumnya. Nah, ternyata makna Allahu Akbar menurut kaum arif ini, yaitu Allah maha besar dari segala sesuatu yang diimajinasikan oleh manusia. Di mana kita mengimajinasikan Allah itu maha segalanya, imajinasi itu belum sampai kepada kebesaran Allah yang sesungguhnya. Di mana orang-orang yang ahli di dalam berpikir, ahli di dalam menghayal, ahli di dalam berfantasi dengan pikirannya, sehebat-hebatnya mereka coba untuk menerjemahkan Allah maha besar yang tidak mampu diterjemahkan dengan lisan, tapi cukup dengan pikiran saja, dengan hati, itu pun gak bisa mengungkap kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allah lebih besar daripada itu. Itu makna Allahu Akbar. Nah, 3 zikir ini kalau dibaca dengan penghayatan tadi dalam hati, subhanallah, dia punya samarah, dia punya natijah, ada buah yang akan dipetik. Itu makanya para ulama mengatakan benar, zikir-zikir semacam ini jangan hanya kita baca tanpa menghadirkan hati, tanpa memahami maknanya secara global. Kenapa? Karena nanti natijahnya, samarahnya kita gak dapat. Gitu. Tapi yang 2 tadi khusus, salawat kepada Nabi khususiyah. Ulama mengatakan salawat kepada Nabi SAW, perintah Allah ini jauh lebih hebat daripada ketika Allah perintahkan malaikat sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena ada 2 hal. Yang pertama, perintah itu hanya sekali. Hanya pada waktu itu malaikat sujud, selesai. Nggak ada lagi perintah selanjutnya. Tapi bisa bayangkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW sejak alam ini belum ada. Kenapa? Karena Allah ketika mengucapkan salawat dan salam berarti Allah berkalam. Allah berfirman. Firmannya Allah godim. Ikut kepada Allah. Godim itu apa? Yang awal gak ada awal. Jadi kalau ditanya hakikat salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad, kapan Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad? Gak ada awalnya. Karena Allah itu kalamnya godim. Perintah sujud kepada Nabi Adam yang kerjakan malaikat, ya hanya itu. Sekali sujud, selesai. Tapi salawat sampai hari ini berlangsung. Allah Ta'ala senantiasa mengucapkan salawat kepada Nabi dari sejak awal yang tidak ada awal dan akhir tanpa akhir. Seluruhnya itu Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Namanya fi'il mudhari istimrari. Dalam ilmu nahu, fi'il mudhari istimrari artinya kata kerja yang terus-menerus tanpa terputus. Yusalluna. Yang kedua, ketika Allah perintahkan malaikat sujud penghormatan kepada Nabi Adam, Allah tidak kerjakan sujud itu.
hanya malaikat saja. Tapi istimewanya salawat Allah perintahkan dan Allah yang paling pertama mengerjakannya, sallallahu alaihi wasallam. Makanya usulan ke orang-orang awam di akhir zaman ini, banyakin salawat. Salawat pasti diterima. Mau selamat di akhir zaman, orang kalau sudah ta'alluq dengan Nabi Muhammad SAW, sudah cinta kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad juga cinta kepadanya, segala fitnah ini nggak ada masalah. Hatta Dajjal ada di hadapan, nggak ada masalah. Karena cinta itu akan menjaga kita, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat perbanyak, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bahkan ulama mengatakan nanti kalau ada satu zaman nggak ada guru agama, tidak ada ulama, nggak ada mursyid, nggak ada muallim, cari guru nggak ada. Ini dunia sudah kacau balau. Bagaimana agar selamat? Banyak baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Salawat itu akan menjadi gurumu, akan menjadi penuntunmu, dan akan membawa kamu ke jalan yang penuh dengan keselamatan. Itu salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bacaan Al-Quran juga demikian. Kita baca gak tahu arti, dapat pahala. Tahu artinya, lebih besar pahalanya lagi. Ya, tapi kalau zikir harus tahu maknanya secara global. Tahu artinya secara perkata jauh lebih baik lagi. Tapi kalau sulit, pahami zikir yang dibaca, makna secara globalnya. InsyaAllah itu akan diterima oleh Allah dan akan memberikan manfaat. InsyaAllah kita nanti lanjutkan lagi setelah Hari Raya Idul Fitri. Semoga semuanya panjang umur, sehat afiat. Kita semuanya diberikan panjang umur, sehat afiat dalam ketaatan dan kebaikan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan. Dilancarkan puasa kita sebulan penuh, dimudahkan ibadah kita seluruhnya, salat tarawihnya, salat lima waktunya, istiqomah hingga nanti kita meninggal dunia dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah, bisa berjumpa dengan Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan diridhoi oleh Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna wa tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna sikla mahruma. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.